الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة أعدك رقابنا ورقاب هذا الميت هذه الميتة من النار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على هذا الميت هذه الميتة واجعل قبرها روضة من الجنة ولا تجعله له atau laha حفرة من النيران وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, para pendengar yang setia mengikuti kajian di mana adanya channel Ayah Sadam dengan edisi religi membahas tentang pertanyaan dari saudara hamba Allah yang melalui WA. Beliau minta dijelaskan dengan perbedaan sholat jenazah atau sholat gaib ya, dan termasuk ada beberapa kalimat dia bertanya tentang siapakah pada saat kita di alam barzakh, malaikat siapa yang bertanya dan apakah yang ditanyakan, seperti itu ya. Kembali kepada sahabatku yang tidak disebutkan namanya, hanya seorang hamba Allah. Saya akan menjabarkan sesuai dengan pertanyaan Anda ya. Ini sebetulnya yang bersifat umum, semua orang akan tahu ya, tapi tidak ada salahnya Anda pertanyaan ini bagus sekali agar orang yang awam akan tahu apa itu sholat jenazah, apa itu sholat gaib. Bahwasanya sholat jenazah yang arti dan hukumnya sholat jenazah yaitu sholat yang dilakukan dengan 4 takbir ya, tanpa ruku, iktidal, sujud dan duduk. Sholat ini merupakan sholat satu kewajiban terhadap seorang mayit ya, dan hukumnya fardu kifayah, yaitu fardu yang bersifat kolektif. Artinya kewajiban ini dianggap sudah terpenuhi bila dalam suatu wilayah ada beberapa orang yang melakukannya. Akan tetapi bila tidak ada satupun yang melakukannya, maka semua orang di wilayah itu berdosa ya. Jadi bila ada orang meninggal tidak disolatkan, nauzubillah ya, padahal lingkungan itu masyarakat banyak, tapi terjadi jenazah itu tidak disolatkan ya, sekampung itu akan berdosa ya. Saya akan menambahkan bahwa syarat-syarat sholat jenazah juga sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Yang kedua, mayit sudah dimandikan dan dikafani ya. Dan yang ketiga, letak mayit sebelah kiblat, orangnya akan menyolati kecuali kalau sholat dilakukan di atas kubur atau sholat gaib ya. Yang kedua, ini rukun menyolatkan jenazah itu ya niat berdiri bagi yang mampu 4 kali takbir,
terus membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram ya, terus membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir, dan yang kedua membaca doa dan jenazah setelah takbir, yang ketiga membaca doa dan jenazah orang-orang yang mau nyolatinya setelah takbir, keempat dan salam. Selanjutnya yaitu ini masih menjawab membahas tentang sholat jenazah ya. Yang selanjutnya beberapa hal yang disunatkan dalam sunnah jenazah ya, sholat jenazah, yaitu mengangkat tangan pada saat takbir. Yang kedua, isror atau merendahkan suara pada setiap bacaan ya. Terus selanjutnya yaitu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Lantas langkah yang selanjutnya, cara mengerjakan sholat jenazah. Sholat jenazah tidak dengan rukuh atau sujud, serta tidak dengan azan dan iqomah, dan caranya sebagai berikut: berdiri sebagaimana mestinya, akan mengerjakan sholat dengan niat hendak melakukan sholat atas mayit dan 4 takbir ya, dan menghadap kiblat karena Allah, seperti itu ya. Niatnya usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardul kifayah makmuman ya, kita jadi makmum ya, kalau imam ya imaman ta'ala ya. Dan kalau misalnya ini kalau kita untuk laki-laki ya, tapi kalau untuk perempuan lain lagi. Usolli ala hadhil mayyiti, saya ulang kembali, usolli ala hadhil mayyit, hadhil maitati arba'at takbirati fardul kifayati makmuman atau imaman kalau imam ya, ta'ala. Dan saya akan menjawab tentang perbedaan ya. Tadi yang pertama, perbedaan sholat jenazah dengan sholat gaib ya. Sebetulnya perbedaannya, kalau sholat gaib itu orang yang menyolatkan itu, yang disolatkan orangnya jauh. Misalnya yang dimaksud sholat gaib itu yaitu sholat jenazah yang mayatnya berada di tempat lain. Biasanya sholat gaib ini dikerjakan setelah mendapat kabar bahwa sanak keluarganya atau handetolan meninggal di tempat jauh. Setelah sholat gaib dapat dikerjakan walau sudah beberapa hari lamanya. Setelah mendapat kabar kematian, adapun cara berikut bacaannya sama dengan sholat jenazah ya. Hanya saja niatnya harus menyebut nama mayat yang dimaksud atau mayat, yaitu yang gaib itu lafaznya sholat gaib, seperti itu ya. Dan niatnya usolli alal mayyiti ya. Saya kembali lagi, saya ulang, usolli alal mayyiti, siapa namanya sebutkan, Al-Fatihah arba'at takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala ya. Jadi kalau memang misalnya teman Anda tidak tahu tapi tanpa sengaja tahu mendengarkan, beliau ingin meniatkan ikut sholat jenazah ya, yang tadi dikatakan sholat jenazah gaib, hamba Allah juga tidak apa-apa, atau fulan, Allah maha tahu ya. Ini bagi orang-orang yang paham, mungkin keluarganya sendiri, sebutkan nama usolli alal mayyiti, misalnya Rodi, Jiki, Toto, apa siapa ya. Al-Fatihah, baca surat Fatihah. Arba'at takbirati faradul kifayati lillahi ta'ala, seperti itu ya. Dan saya akan menjawab pertanyaan saudara yang tidak mau disebutkan ya nama hamba Allah, yaitu saudara kita yang ada di Bogor
yang tidak mau menyebutkan namanya, bahwasanya pertanyaan Anda, siapakah yang bertanya di saat kita berbangkit ya, maksudnya berbangkit itu di saat kita di alam barzah, kita dibangunkan. Dua malaikat itu namanya malaikat munkar dan nangkir yang akan bertanya kepada kita ya. Misalkan ya, di sini ada pertanyaan seperti ini. Man rabbuka? Ya, ini dimaksud di sini, siapa Tuhanmu? Ya. Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Dan termasuk di sini, wama imamuka? Waman ikhwanuka? Fakul lahuma. Ya. Jadi di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Fakul lahuma bilisani fasihin wa ihtiqati sahihillahu rabbi wa muhammadin nabi wal islam. Kalau kepingin jelas untuk saudaraku yang tidak mau disebutkan namanya di sini, saya akan perjelas kembali ya, bahwasanya yang hadir bertanya pada hari berbangkit yaitu dua malaikat, malaikat munkar dan nangkir, yang akan bertanya, siapa Tuhanmu, siapakah nabimu, apa agamamu, dan apa kiblatmu, siapa imammu. Dan termasuk di situ ditanyakan kembali ya, ditanyakan kembali, dan siapa saudara-saudaramu, janganlah takut. Nah, ini sebagai hamba Allah biasanya pada ini kan termasuk pada saat orang meninggal, mungkin Anda pernah mengikuti ya di kuburan, itu namanya taklik ya, maksud saya talkin mayit ya, biasanya ada sebutan seperti itu, dipandu oleh seorang ustadz yang memandu pada saat doa. Jadi di sini dipandu bahwa jangan kita takut, janganlah kita takut, jawablah dengan lisan yang fasih, penuh keyakinan, Allah adalah Tuhanku ya. Di situ kan ditanyakan, siapakah Tuhanmu? Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku, Ka'bah adalah kiblatku. Orang muslim dan mukmin, laki-laki dan perempuan adalah saudara-saudaraku. Dan katakanlah, aku rela bertuhankan Allah, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan Rasul Allah atas. Demikianlah, itulah engkau hidup mati serta hidupku dihidupkan kembali. Insya Allah engkau termasuk orang-orang yang memperoleh keamanan. Semoga Allah menetapkan lidahmu dalam mengucapkan yang tetap dua kalimat syahadat. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap dua kalimat syahadat di dunia dan di akhirat. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke akhirat Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Apakah Anda ingat di saat hamba Allah sedang sakaratul maut, dipandu oleh orang yang pada hadir dengan satu kalimat, dua syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah dengan berakhirnya napas ya, berakhir napas dengan napas dua syahadat ya, dua kalimat syahadat sebagai penghantar sakaratul maut tersebut, Allah akan mengangkat dengan melalui Nabi Muhammad. Kita akan mendapatkan syafaatnya. Nabi Muhammad yang akan menolong kita, memohon kepada Allah agar pengikutnya
dimasukkan surganya Allah pada saat sakaratul maut. Memang agak sulit ya, sebetulnya mudah kalau kita bicara di dunia gitu ya. Yalah ya Rob, tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah, agar sahabat kita misalnya yang sedang sakaratul maut bisa mengikuti kata-kata saya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kamu dapat syafaatnya, dengan mudah dia akan mengikuti. Begitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, inilah hamba Allah yang bisa dapat menyelamatkan dengan kata-kata dua kalimat syahadat. Allah akan memberikan, mengutamakan hambanya yang pada saat terakhir sakaratul maut mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikianlah untuk saudaraku yang tidak disebutkan namanya, seorang hamba Allah yang ada di Bogor. Mudah-mudahan paham dan jelas penjelasan saya atas pertanyaan Anda, yaitu perbedaan antara salat jenazah dan salat gaib, dan termasuk siapakah dua malaikat yang bertanya pada saat berbangkitnya, yaitu berbangkitnya di saat di alam kubur, yang bertanya pada hambanya yang sudah dikubur, seperti itu ya. Mudah-mudahan Anda jelas dan paham. Apabila belum jelas, silakan Anda bolak-balik di video ini. Dan terima kasih sebelumnya Anda telah memberikan pertanyaan di mana adanya channel Ayah Sadam melalui WA. Mudah-mudahan buat sahabat-sahabat kita di mana saja berada, baik sahabat YouTuber, sahabat media, baik di dalam negeri maupun di luar di sana, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Yang sakit mudah-mudahan dia penyakit, yang sedang kesusahan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah segerakan mengabulkannya. Akhirnya saya tutup. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, edisi religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.